Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti cinta yang tumbuh dan bersemi dalam dada, setiap kata dan langkah terasa penuh dengan makna. Begitu pula materi yang akan kami bawa, telah kami rangkai dengan harapan dan ketulusan yang nyata, agar ilmu yang kami bagi bisa menembus ruang rasa. Di sini kami dari Malifa Group akan membuka diskusi terkait materi kurikulum dari 4 negara. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari Maviva Group. Yang pertama yakni Muhammad Abdul Malik Al-Firdaus, Dwi Istiqomah, dan juga saya sendiri, Ulfa Lutfia Rizky Ananda Putri. Maka langsung saja kita simak materi yang akan kami bawakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di Korea Selatan. Sistem pendidikan dan proses pembelajaran di Korea Selatan dalam seminggu itu terdapat 4 jam pelajaran reguler yang terdiri dari bahasa Korea, bahasa Inggris, matematika, dan studi sosial dengan waktu 40 menit per jam dengan kelas tambahan 30 menit untuk belajar mandiri. Sedangkan proses pembelajaran matematika di Korea Selatan itu disajikan menarik sesuai alam pikiran siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mempelajari bahan ajar dan menemukan sendiri serta memecahkan masalah, seperti siswa membiasakan menerapkan konsep matematika dalam berbagai konteks. Karakter penilaian di Korea Selatan itu ada 5. Yang pertama, fokus pada konsep dan proses. Penilaian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan dalam berbagai situasi. Yang kedua, penggunaan soal konstektual. Penilaian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kemampuan siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif membantu dalam proses pembelajaran, sementara penilaian sumatif memberikan gambaran akhir tentang hasil belajar. Untuk penilaian yang kelima itu ada penggunaan teknologi. Untuk materi matematika yang diajarkan di Korea Selatan itu untuk kelas 10 ada persamaan dan tidak persamaan linear, persamaan garis lurus, persamaan kuadrat, trigonometri, relasi dan fungsi, fungsi inverse. Kemudian untuk kelas 11 itu ada bilangan kompleks, matriks, transformasi geometri, fungsi, persamaan dan tidak persamaan irasional. Nah, sedangkan untuk kelas 12 itu ada geometri bidang data, geometri bidang ruang, pengantar statistika, data tunggal, data berkelompok, dan peluang kejadian macam. Oke, di sini bersama saya Muhammad Abdul Malik. Saya akan menjelaskan materi kedua yaitu kurikulum di negara Finlandia. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu struktur pembelajaran di negara Finlandia. Nah, struktur pembelajaran di Finlandia sendiri itu terdiri atas 2 poin. Poin pertama yaitu ada pembelajaran atau studi wajib, yang mana hal ini diharuskan untuk diikuti oleh seluruh peserta didik di sekolah menengah atas yang ada di Finlandia. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, ada pelajaran opsional nasional, yang mana pelajaran ini ditawarkan oleh penyedia pendidikan kepada peserta didik atau siswa untuk diikuti oleh mereka. Nah, studi pilihan nasional sendiri atau studi opsional nasional itu sudah disesuaikan dengan keputusan pemerintah untuk sekolah menengah tingkat atas, yang mana setiap siswa yang ada di sekolah menengah tingkat atas itu harus mencakup setidaknya 20 kredit. Nah, 20 kredit sendiri itu sama dengan 20 SKS yang ada di negara Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep pembelajaran di negara Finlandia. Nah, di Finlandia, selama proses pembelajaran di sekolah tingkat atas, peserta didik itu diharuskan untuk bisa menafsirkan, menganalisis, dan menilai data atau suatu informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk berdasarkan pengalaman dan informasi sebelumnya yang telah mereka terima.
Kemudian, peserta didik diharuskan mengembangkan solusi dan menciptakan jenis entitas baru dari hasil penggabungan pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang baru. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang ada di negara Finlandia itu masih didasarkan kepada konsep pembelajaran dan juga tujuan yang telah ditetapkan untuk pengajaran. Nah, pengembangan lingkungan belajar dan juga pilihan metode itu diperhitungkan dari berbagai hal, yang mulai dari titik awal peserta didik dan juga kondisi, kemudian minat, pandangan, dan juga kebutuhan individu, serta kebutuhan yang dibutuhkan untuk masa depan dan kehidupan kerja mereka. Jadi lingkungan pembelajaran di Finlandia secara garis besar yaitu telah disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu materi matematika. Nah, di Finlandia untuk materi matematika itu terbagi ke dalam dua poin, yang ada materi matematika untuk jangka panjang dan juga ada materi matematika untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang itu terbagi lagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama itu ada matematika umum, yang isinya itu ada fungsi dan kesamaan, geometri, geometri analisis dan vektor, fungsi sinus, kosinus dan persamaan, derivatif, integral, statistika, dan juga matematika ekonomi. Nah, kemudian untuk kategori opsionalnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada geometri tiga dimensi atau sering disebut geometri 3D. Kemudian ada algoritma dan juga ada analisis aritmatika dan distribusi. Nah, kemudian untuk materi matematika jangka pendeknya itu sama, terbagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama yaitu ada matematika umum, yang isinya itu ada, yang pertama ada fungsi dan persamaan, yang kedua ada geometri, yang ketiga ada model matematika, yang keempat ada statistika dan probabilitas, yang kelima ada dasar-dasar matematika ekonomi, dan terakhir ada matematika ekonomi. Nah, kemudian untuk di kategori opsional ada empat materi. Yang pertama ada analisis matematika, yang kedua ada analisis dan distribusi, yang ketiga ada distribusi statistik dan probabilitas, dan yang keempat itu penilaian. Oke, lanjut yang untuk pembahasan yang terakhir yaitu tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian yang ada di Finlandia itu memiliki tugas utama. Yang pertama yaitu untuk mendukung dan juga membimbing pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk membuat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar kompetensi dan juga pembelajaran dapat dilihat. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri di Finlandia itu mereka menggunakan matriculator examination atau disingkat dengan ME, yang mana penilaian ini diadakan pada akhir kelas sekolah menengah atas yaitu kelas 12. Dan juga ini adalah merupakan salah satu faktor penting dalam penerimaan peserta didik di jenjang universitas. Oke, itu saja saya serahkan untuk materi-materi selanjutnya ke teman-teman saya. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan negara yang ketiga, yakni Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan dua kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka dan yang kedua yaitu kurikulum K13. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka pada pembelajaran matematika menggunakan metode dua arah, yaitu siswa bertanya kepada guru dan saling berinteraksi. Guru juga berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Materi matematika yang dipelajari lebih berorientasi pada proyek nyata yang dekat dengan kehidupan siswanya. Untuk yang kedua, yakni kurikulum 2013 atau yang biasanya kita sebut dengan K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum ini bertujuan untuk mencetak generasi emas Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan juga afektif. Kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah yang terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok.
5 pengalaman belajar pokok dalam kurikulum 2013 adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Kurikulum 2013 juga menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tujuannya agar siswa lebih bersemangat dan tertarik dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yakni materi matematika pada kelas 10 atau kelas 1 SMA. Untuk materinya kurang lebih sama antara kurikulum Merdeka dan juga kurikulum K13. Yang membedakan hanyalah sistemnya. Untuk materi di kelas 10 yakni yang pertama ada sistem bersama dan tidak bersama linear, persamaan kuadrat dan kursi kuadrat. Yang ketiga yakni trigonometri, keempat relasi dan fungsi, yang kelima komposisi dan inverse, selanjutnya yakni eksponen, dan yang terakhir adalah logaritma. Untuk kelas 11 materi matematika yang dipelajari ada logika matematika, induksi matematika, pertidaksamaan linear dua variabel, program linear, matriks dasar dan operasi matriks, barisan dan deret, aljabar, integral, trigonometri, irisan kerucut, suku banyak, dan transformasi geometri. Pada kelas 12 materi yang dipelajari yakni ada geometri bidang datar, geometri bidang luar, mean, median, modus, kuartil, desil, simpangan baku, varian, kaidah pencacahan, peluang, permutasi, dan juga kombinasi. Ada juga limit dan turunan fungsi trigonometri, statistik inferensial, vektor, bunga tunggal, dan anuitas. Itu saja materi yang ada di kelas 10, 11, dan 12. Materi selanjutnya yaitu kurikulum yang ada di Singapura. Kurikulum di Singapura, tujuan pendidikan matematikanya yaitu yang pertama ada pemahaman mendalam tentang konsep-konsep matematika. Kemudian yang kedua, hubungan antar konsep-konsep matematika. Terus yang ketiga ada operasi dan algoritma yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Materi matematika di Singapura itu dibagi menjadi level per level. Untuk yang pertama itu ada 0 sampai level mathematics. Yang materinya terdapat ada bilangan dan aljabar, geometri dan pengukuran, terus yang terakhir itu ada statistika dan peluang. Kemudian yang kedua itu ada NA sampai level mathematics. Yang isinya terdapat bilangan dan operasi, fungsi dan grafik, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan. Kemudian yang terakhir itu ada O atau NA sampai level mathematics geometri. Yang isinya terdapat materi kekongruenan dan kesamaan, sifat lingkaran, trigonometri, pengukuran, geometri koordinat, dan vektor dua dimensi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Berhubung saya pemateri terakhir, di sini saya juga akan menutup presentasi kali ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami dari Mawifa Group ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.